the kick that means Italy win the World Cup in 2006. It's Fabio Cannavaro, who has been immense all tournament, a worthy World Cup winning captain. Italy are the champions. 4 bintang di dada, sejarah yang ditulis dengan tinta emas, dan reputasi sebagai salah satu penguasa sepak bola. Namun semua kejayaan itu menguap gitu saja, digantikan oleh mimpi buruk yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah negara yang melahirkan Maldini, Pirlo, hingga Totti bisa absen di panggung terbesar sepak bola dunia selama 3 edisi berturut-turut, 2018, 2022, dan kini 2026. Ini bukan hanya sekadar kebetulan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan Italia? Se ha terminado el partido, el gesto era un poquito equívoco, pues Suecia clasificada. Estamos viendo muchas. Semuanya dimulai pada November 2017. Di bawah asuhan Gianpiero Ventura, Italia menghadapi Swedia di babak playoff. Publik San Siro menuntut kemenangan, namun yang mereka saksikan adalah puncak dari sebuah kebebalan taktik. Ventura membeku. Ia mengasingkan talenta terbaiknya, Lorenzo Insigne, di bangku cadangan. Bahkan momen paling ikonik malam itu adalah ketika gelandang bertahan mereka, Daniel De Rossi, menolak masuk ke lapangan sambil berkata, "Kenapa memasukkan saya? Kita tidak butuh hasil imbang, kita butuh menang." Sambil menunjuk ke arah Insigne. Peluit panjang berbunyi, skor akhir 0-0, Italia akhirnya tersingkir. Untuk pertama kalinya dalam 60 tahun, Piala Dunia digelar tanpa Italia. Namun ini barulah awal dari kutukan yang sesungguhnya. Beranjak ke tahun 2021, harapan itu kembali. Di bawah asuhan Roberto Mancini, Italia tampil luar biasa dan menjuarai Euro 2020. Semua orang mengira raksasa telah bangkit, tapi itu adalah ilusi yang mematikan. Italia menjadi terlalu percaya diri, sementara keretakan di dalam skuad mulai menganga. Mereka gagal lolos langsung dari fase grup kualifikasi Piala Dunia 2022. Petaka puncaknya terjadi di Palermo, Maret 2022. Menghadapi negara kecil Makedonia Utara di babak playoff, Italia mendominasi, melepaskan 32 tembakan tapi nirgol. Dan di menit ke-92, sempat tendangan jarak jauh dari Alexander Trzaskowski merobek gawang Donnarumma. Jantung Italia berhenti berdetak. 2 kali beruntun sang raksasa menjadi penonton. Memasuki edisi Piala Dunia 2026, publik mengira Italia sudah belajar. Namun kenyataannya tak banyak yang berubah. Mengapa Italia kembali gagal untuk ketiga kalinya? Jawabannya ada di kompetisi domestik mereka sendiri. Serie A mungkin kompetitif, tapi liga tersebut tidak ramah bagi talenta lokal. Posisi krusial terutama penyerang tengah atau nomor 9 dikuasai oleh pemain asing. Mereka tidak lagi memiliki striker mematikan seperti Roberto Baggio, Christian Vieri, dan Filippo Inzaghi. Ketika taktik Luciano Spalletti mulai terbaca, dan mentalitas Catenaccio yang legendaris itu perlahan memudar, Italia bertanding tanpa identitas. Mereka bermain seperti tim yang ketakutan akan bayang-bayang kegagalan masa lalu. Dan ketakutan itu kembali menjadi kenyataan di babak kualifikasi menuju 2026. 3 edisi Piala Dunia tanpa Italia, berarti 12 tahun lamanya dunia kehilangan salah satu kiblat sepak bolanya. Ini bukan lagi soal sial atau tidak beruntung. Ini adalah sinyal keras bahwa sepak bola Italia harus dirombak dari akarnya. Hingga hari itu tiba, seragam biru yang sakral itu akan tetap tersimpan di lemari, mengamati panggung dunia dari jauh, meratapi kejayaan yang kini hanya menjadi cerita sejarah.